Begini ya, ke depan dari masukan beberapa komunitas PKL ya, kan ada beberapa komunitas ya, grup-grup PKL yang ada, betul Pak Kes ya. Nah, memang kebutuhannya berbeda-beda Mbak. Ya. Nah, harapannya nanti kalau ada beberapa program yang ada di Jawa Tengah, saya pikir pemberdayaan teman-teman di PKL ini menjadi perlu kita perhatikan ya, agar kesejahteraan mereka lebih meningkat. Ini sesuatu hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak ya, terutama teman-teman di pengambilan kebijakan ya, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, bahwa kita punya aset besar dan ini perlu kalau ini dikembangkan di tempat-tempat lain menjadi daya tarik tersendiri saya kira. Ini bukan apa-apa, jadi ada perasaan seneng Mbak ya, yang ini tidak bisa dinilai ya, tidak bisa dinilai dengan apapun ya. Jadi kalau masyarakat itu mengungkapkan kegembiraannya, mengucapkan terima kasih, kemudian dengan raut muka yang terlihat begitu tulus ya. Aduh, kita itu di sini ya, yang itu nggak bisa diungkapkan ya. Apa kabar pemirsa? Program Proaktif kembali hadir menyapa Anda di hari yang cerah ini. Selama 30 menit ke depan, kita akan kembali mengajak Anda berkeliling Jawa Tengah dengan mengenal lebih dekat sosok wakil rakyat kita yang saat ini duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, dalam Proaktif edisi kali ini, kita akan berkunjung ke daerah pemilihan Jateng 3 atau Dapil Jateng 3, khususnya di Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus. Saja bersama salah satu legislator DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sudah biasa belusukan dan bertemu masyarakat Demak, Kudus, dan Jepara. Beliau adalah Bapak Setia Budi Wibowo. Politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jateng ini merupakan putra daerah asli yang lahir dan besar di Kabupaten Kudus. Pria yang memiliki hobi olahraga ini sejak muda sudah begitu mencintai dunia organisasi dan politik serta pendidikan. Sehingga dengan dukungan dari masyarakat Kudus, Jepara, dan Demak, dalam pemilu legislatif lalu, beliau berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Jateng periode 2019-2024. Dan tentu saja, kepercayaan dan amanah dari masyarakat pun benar-benar beliau jaga dengan melaksanakan tugas kedewanan secara optimal. Salah satunya adalah tugas Kundapil atau kunjungan dapil yang selalu beliau manfaatkan dengan mengunjungi warga masyarakat. Dalam Kundapil kali ini, kita akan mengikuti kegiatan beliau di salah satu objek wisata religi di Kabupaten Demak, tepatnya di Makam Sunan Kalijaga. Penyebar agama Islam di tanah Jawa ini hingga kini menjadi salah satu objek wisata religi yang didatangi masyarakat dari berbagai wilayah di tanah air. Sempat terpuruk akibat terjangan pandemi COVID-19, wisata yang berada di jantung kota Demak ini kini mulai bangkit. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Septiana Devi dalam Proaktif. Hari ini saya berada di Kabupaten Demak dan akan mengikuti agenda dari Wakil Rakyat kita Bapak Haji Setia Budi Wibowo, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah dari daerah pemilihan Demak, Kudus, Jepara. Apa saja agenda beliau hari ini? Kita akan mulai langsung dari kawasan wisata religi Kadilangu, Demak. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Mbak Dewi. Mas Budi, Pak Agus. Oke, pemirsa, kita langsung ini ya ngobrol-ngobrol, mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Setia Budi Wibowo atau yang akrab disapa Pak Bowo ya, Pak Bowo, dan juga
Pak Agus atau Pak Raden Agus saya sebutnya karena masih keturunan dari Sunan Kalijaga ya Bapak ya. Dan Pak Agus ini adalah salah satu pengelola dari Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Kalau Pak Bowo sendiri udah berapa kali kesini Pak? Wah, udah beberapa kali. Saya ketemu pedagangnya juga sering, ziarah juga pernah. Cuman ketemu beliaunya baru sekali. Oh, berarti momen langka ini momen ya. langka, bener. Bisa langsung ketemu Pak Agus. Nah, Pak Agus sebetulnya untuk Yayasan Sunan Kalijaga sendiri ini ada wisata religi, pengelolaannya seperti apa Bapak? Ya, kita memang itu beratnya pada wisata religi ya, karena para pengunjung berziarah itu memang berkunjung ke makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi kita sebagai pengelola daripada pemilik aset makam, ya kita sebagai pengelolanya, bagaimana para peziarah ini bisa nyaman, ya memfasilitasi para peziarah sesuai dengan tata tertibnya kunjungan di makam. Itu yang kita. Ada apa saja sih Pak di Yayasan Sunan Kalijaga ini? Yayasan ini mengelola peninggalan Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu diantaranya tanah sawah ya, sekitar 140 hektar, kemudian makam Kanjeng Sunan Kalijaga dan Masjid Sunan Kalijaga itu dengan peninggalan pendopo ini peninggalannya Pangeran Wiji V. Grade-nya grade-nya Sunan Kalijaga yang ke-12. Ini rumah Pangeran Wiji V. Ya. Oke, rumah peninggalan Pangeran Wijaya V ya. Kalau Pak Bowo sendiri baru pertama kali juga ke sini di Pandopo ini Pak? Iya. Keberadaan apa namanya makam Sunan Kalijaga yang di Kadilangu ini, Mbak, perlu diketahui. Ini yang hidup sehari-hari, ya apa namanya jualan untuk para peziarah itu tidak kurang 500 orang, Pak ya. Oh, iya. Kalau Pak Bowo sebagai anggota Dewan ini melihat perekonomian masyarakat juga ini kan efeknya luar biasa ya dari adanya wisata religi ini. Sebagai anggota Dewan khususnya dari Komisi B, ini seperti apa Bapak melihatnya? Ya, begini ya, ke depan dari masukan beberapa komunitas PKL ya, kan ada beberapa komunitas ya, grup-grup PKL yang ada, betul Pak Kes ya? Nah, memang kebutuhannya berbeda-beda Mbak. Ya. Nah, harapannya nanti kalau ada beberapa program yang ada di Jawa Tengah, saya pikir pemberdayaan teman-teman di PKL ini menjadi perlu kita perhatikan ya, agar kesejahteraan mereka lebih meningkat. Misalkan contoh kecil, misalkan saja ya, kemarin yang dikeluhkan ketika ada tamu yang peziarah ke situ, itu kan mau ziarah melewati pedagang-pedagang kecil Pak ya. Nah, melewati pedagang itu kalau misalkan mereka tidak punya skill, misalkan bagaimana cara menghadapi tamu, bagaimana bertutur sapa, gitu, bertegur sapa maksudnya, itu kan nanti akan menjauhkan para pembeli yang aslinya, yang awalnya mau beli akhirnya tidak jadi beli. Ya makanya skill-skill yang sebetulnya mudah ya, tetapi harus dimiliki oleh pedagang kecil kita di PKL ini. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Setiabudi Wibowo beserta rombongan juga berziarah ke makam Sunan Kalijaga. Usai berziarah, beliau menyempatkan diri untuk bertemu dan berdialog bersama pelaku UMKM di sekitar objek wisata religi makam Sunan Kalijaga. Anggota Komisi B DPRD Jateng ini berharap pelaku UMKM terus berinovasi agar terus berkembang dan maju. Laris yang buatan nih? Iya, laris. Oh, saya. Ini kan setiap hari yang pergi panas-panasnya ngeten iki? Nggih, Pak, jualan temen itu. Demi jam pinten? Itu jam sekawan, Pak. Hah? Jam sekawan. Oh. Ngeten kan pintenan ngeten iki? 2.000, Pak. Oh. Mesti telas? Ya alhamdulillah mesti telas, Pak. Nak SM mesti telas ya? Nggih, nak SM mesti telas, Pak. Ya anek asli niki rujakan ya, Pak. Iki Pak, telas, Pak. Nah pemirsa, selain kita bisa berwisata religi, kita juga bisa ya berbelanja di kawasan wisata religi makam Sunan Kalijaga bersama dengan Pak Bowo yang tadi pecinya beda, keluarnya udah beda lagi udah ya Pak? Beda. Sekarang belanja apa tadi Pak? Ini belanja belangkon khas Demak ini, ya, khas Sunan Kalijaga. Belangkon khas Demak, khas dari Sunan Kalijaga. Belanja langsung dipakai. Waduh, langsung dipakai. Selain ada para penjual belangkon, pakaian juga di dalam, banyak juga makanan. Banyak juga cemilan ya Bapak iya, ya? Iya benar semua. Ini UMKM
Ini kebetulan ketua paguyuban Roda As ya, salah satu paguyuban yang ada di wilayah Kadilangu. Oke. Kalau totalnya berapa, Pak? Total semua Ada anggota roda bukan selain Roda As, juga selain Roda As berapa? kurang lebih 500. 500 PKL. Oh, 500. Nah, kalau dari Pak Bowo sendiri, apa sih Pak dukungan dari Bapak, khususnya sebagai anggota Dewan ya, untuk para pelaku UMKM ini Pak? Nah ini malah saya kebetulan tanya sama pengurus Roda Asnya nih, kepinginnya nopo nih? Butuhnya apa, Pak Ketua Badi? ini, Wadi nopo Pak? Jubi. Ya, misalnya kalau kami pun mengadakan pemberdayaan sumber daya manusia. Maksudnya pun nomor ini. Macam pelatihan atau? Ada pelatihan, Oh. ada yang lain itu lah seperti pelatihan lah itu. Untuk pedagang-pedagang carane duitnya ben boten telas, iso nyisihke. Nak bahasa kerennya manajemen keuangan. Iki inggu kulaan sithik, disimpen sithik, besok ben iso dienggo keluarga kebutuhan gede, ngoten gitu. Usai kunjungan ke wisata religi Makam Sunan Kalijaga, Bapak Setia Budi Wibowo melanjutkan perjalanan ke salah satu sentra koperasi beras organik Citra Kinaria di Melati Harjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Koperasi Citra Kinaria merupakan salah satu role model petani mandiri yang telah berdikari. Melalui produksi beras organik berbagai macam jenis, para petani di Kabupaten Demak sudah bisa merasakan harga panen yang stabil dan keuntungan yang melimpah. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Koperasi Citra Kinaraya. Ini merupakan salah satu koperasi untuk pengolahan beras ya. Berasnya macam-macam pemirsa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Heri selaku manajer dari koperasi dan tentunya masih bersama Pak Bowo. Pak Bowo, akhirnya kita sampai lagi ini di salah satu koperasi yang luar biasa ya Pak ya. Kalau tadi kita lewat dari luar ada alat-alat yang luar biasa besarnya, sampai sekarang sudah ada produk-produknya. Benar. Sudah ngicipin beras dari sini Pak? Wah sudah, ini saya mah dikirimi kemarin. Kalau panen dikirimi saya gratis. Oke, kita mau ngobrol dengan Pak Heri. Pak Heri, boleh dijelaskan untuk koperasi Citra Kinaraya ini seperti apa Bapak? Jadi kan suatu kelembagaan bisnis ya dari para petani, sehingga selama ini kan petani selalu saja tidak bisa berdaulat dalam hal harga, sehingga ketika panen, dan biasanya kita kan seringnya merayakan panen, panen raya namanya, sehingga itu pasti harga juga akan jatuh. Nah, kita dari beberapa teman-teman petani kan keluhan-keluhan tersebut itu kita wujudkan bagaimana kalau dari hulu sampai hilir kita tata sehingga ada proses tambah nilai, juga ada proses bagaimana kestabilan harga di tingkat petani yang menjadi anggota kita. Jadi menaikkan value-nya terlebih dahulu ya? Iya, itu. Jadi di koperasi kita itu kita tidak usah berpikir SHU, ya, tapi yang terpenting bagaimana manfaat dari keberadaan lembaga bisnis ini bagi petani, yaitu harga jual gabah kering panennya petani itu bisa kita stabilkan. Kami selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini bukan hanya membawa nama baik Kabupaten Demak, tetapi ini sebetulnya membawa nama Provinsi Jawa Tengah. Jadi packaging yang kita lihat di minimarket tentang beras sehat itu ada beras merah, ada beras, ternyata dari dapil kita, dari Provinsi Jawa Tengah. Nah ini kan ini sesuatu hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak ya, terutama teman-teman di pengambilan kebijakan ya. Khususnya di Provinsi Jawa Tengah, bahwa kita punya aset besar dan ini perlu kalau ini dikembangkan di tempat-tempat lain menjadi daya tarik tersendiri saya kira. Jadi tidak hanya sekedar di Demak ya. Karena waktu sudah siang, usai berkeliling di Kabupaten Demak, perjalanan kita berlanjut ke salah satu sentra kuliner yang terkenal lezat dan nikmat di Kabupaten Kudus. Kita kuatkan pondasi dulu ya pemirsa.
sembari menikmati kuliner Garangasem spesial khas Kudus. Ya, jika Anda ingin menikmati sensasi kuliner Garangasem yang nikmat dengan potongan ayam yang empuk, mungkin di tempat ini bisa jadi referensi bagi Anda. Pemirsa, akhirnya kita sampai juga di Kudus ya Pak Bowo ya, siang hari ini yang luar biasa setelah tadi kita berkeliling di wilayah Kabupaten Demak, masih di dapil dari Pak Bowo, dapil 3 tepatnya ada di Kudus, dan kita sekarang lagi akan makan di salah satu tempat kuliner dari khasnya Kudus nih. Iya bener, Garangasem Mbak. Garangasem. Oke, sebelum kita menikmati kuliner yang nantinya sudah disiapkan pemirsa, kita mau ngobrol-ngobrol mengenal sosok Pak Bowo ini lebih jauh lagi. Pak Bowo seorang anggota dewan yang sudah berkecimpung di dunia politik sejak kapan sebetulnya Pak? Sejak kapan ya? Sejak nyalon pertama itu di DPRD Kabupaten Kudus 2004 ya, kurang lebih. Ya, sejak 2004 nyalon jadi lagi, terus kemudian suruh maju lagi 2009. 2014, kemudian 2019 ke provinsi. Oke, Ya, jadi 3 kali di kabupaten, Ya. 1 kali di provinsi. benar. Kenapa sampai keterusan 4 kali berarti total ya Bapak ya? Iya, nggak tahu ya kan. Ya karena permintaan anu aja ya mungkin masyarakat ya kan. Saya kalau dalam politik saya mengalir aja Kak. Mengalir aja. Mengalirnya seperti apa Pak? Yes, kalau teman-teman minta saya nyalon lagi ya nyalon, kalau enggak ya di rumah gitu aja. Terus keluarga. Jadi ini ada target yang muluk-muluk deh. Oke, 4 kali itu berarti dari suara masyarakat semuanya? Iya rata-rata itu semua masukan dari masyarakat, amanah dari partai, suruh nyalon lagi. Sempat jeda kira-kira 1-2 tahun Mbak. Di 2018 itu jeda, jadi di periode kedua anggota DPRD Kabupaten Kudus tahun 2014, kemudian 2018 awal harus di PAW ya, diganti teman yang sedapil. Terus kemudian oleh teman-teman saya diusung di Pilkada Kudus, calon wakil bupati. Cuman belum rezekinya dan kemudian begitu tidak jadi, 1 tahun kemudian ada pencalekan anggota DPRD, kemudian oleh pengurus partai tingkat Jawa Tengah, kami diamanai untuk maju lagi di tingkat provinsi, dan alhamdulillah. Apa sih Pak yang dirasakan sebagai wakil rakyat yang bisa membantu rakyatnya secara langsung? Ini bukan apa-apa, jadi ada perasaan seneng Mbak ya. Yang ini tidak bisa dinilai ya, tidak bisa dinilai dengan apapun ya. Jadi kalau masyarakat itu mengungkapkan kegembiraannya, mengucapkan terima kasih, kemudian dengan raut muka yang terlihat begitu tulus ya. Aduh kita itu di sini, iya, yang itu nggak bisa diungkapkan ya. Sebetulnya sebelum ke politik kan diawali dengan pengabdian di dunia pendidikan ya, karena mungkin kebetulan saya itu seneng ya, seneng di dunia pendidikan ya. Jadi karena perasaan suka itu sehingga memunculkan motivasi ya, terus ada keseriusan mungkin ya di situ ya, sampai kondisi seperti sekarang seperti ini ya. Jadi kita sudah punya 3 lokasi itu. Ya bukan hanya saya sendirian ya, kita sendirian, tapi ada teman-teman pengurus yang lain ya, yang bareng-bareng untuk membesarkan lembaga pendidikan. Habis ini kita nengok ke UMKM Jenang Kudus, sekaligus ke Museum Jenang. Satu-satunya museum yang mendapatkan rekor muri. Usai menguatkan fondasi, perjalanan kita berlanjut ke Museum Jenang yang berada di Jalan Sunan Muria nomor 33 Kabupaten Kudus. Di tempat ini berbagai jajanan khas Kabupaten Kudus, khususnya berbagai olahan produk Jenang bisa kita temukan, tentu dengan harga yang tidak menguras kantong. Kalau yang satu rasa aja, misalkan coklat atau rasa pandan atau durian, nah bisa
bisa ambil satu ini hanya durian aja. Sesuai dengan favoritnya udah ada sekarang favoritnya. ya. Di sini produknya nggak hanya jenang saja, jadi kalau Anda mau beli oleh-oleh ya jenang di Kudus, pemirsa, tidak hanya jenang saja karena banyak pilihan lainnya dan Iya. tentunya jenang-jenang dengan Iya. varietas, Iya. variasi rasanya pun juga berbeda. Ya, Mas Ilmi. Kita sekarang sudah Alhamdulillah. bersama dengan Pak Manajer ya. Dengan Pak siapa Pak? Ini beliau Mas Ilmi. Owner dari Mubarak Food, luar biasa. Kita Ini beliau nih ngobrol. Mas Ilmi nih ya. Pak Hilmi, Pak Hilmi, ini luar biasa ya. Saya sering lewat ke Kudus, saya baru ini masuk Pak. Kalau sering dibawain oleh-olehnya sering ya, baru ini masuk. Bapak ini luar biasa ya, kalau tadi Pak Bowo sudah sampaikan ada jenang yang packagingnya dari paling lama sampai paling baru. Ini paling lama tahun berapa sih Pak? Ini memang ada yang satu produk yang legenda. Jadi ini berdiri mulai tahun 1910. Ya. 19. Berarti sudah 112 tahun ya. Nah, ada satu produk dengan merek Sinergetika yang malah tidak sampai sekarang dan sudah didaftarkan di HAKI pada tahun 46. Di tempat ini, selain pusatnya oleh-oleh jenang Kudus, jika kita masuk ke dalam ruangan, ternyata juga terdapat museum jenang yang lengkap dan keren. Tentu saja cocok untuk wisata edukasi bersama keluarga. Nah ini sebenarnya wujud tasakuran kita pada saat kita berusia 1 abad itu. Oke. Ya. 1 abad berarti tahun 2010. 10 tahun sudah lalu. mulai punya ide, gagasan, kemudian kami bentuk tim untuk menarasikan bagaimana gagasan kita implementasikan dalam sebuah museum. Ada prototip menara yang menjadi Menara Kudus. ikon Kota Kudus. Akulturasi budaya ya, Ya. Islam, Buddha, Cina, masuk di sini, ikonik. Sangat mirip dengan aslinya ya. Ini memang kami persiapkan dengan sedemikian rupa. Ini bentuk tim kolaborasi. Jadi seniman Kudus kami kumpulkan, kemudian kami kolaborasikan dengan tim seni dari Jakarta, bagian dari seniman isi. Makanya ini Mbak, ini kan sebetulnya jadi jenang itu awalnya kan dari makanan khas Kudus. Kemudian beliau ini mendesain sedemikian rupa, ada ide segala, mendirikan museum jenang. Nah, sampai mendapatkan rekor muri kemarin. Satu-satunya museum jenang yang ada di Indonesia. Luar biasa. Maka sebetulnya kalau sudah begitu, maka bukan menjadi ikon Kudus lagi, Mbak. Ikonnya Indonesia. Ikon Indonesia, Iya. ya, tapi enggak dari Jawa Tengah, atau dari Jawa Tengah untuk Indonesia, Indonesia. ya. Iya, gitu. Maksudnya ini perlu kita angkat. Jadi ini satu hal yang menarik. Jadi menjual itu ternyata tidak sekedar menjual produk ya, Betul. tapi yang lain Historinya juga dijual betul, juga ya. Kami datangkan para kurator, eksekusi, akhirnya muncul nama pengembangan museum jenang dengan wisata edukasi Gus Jigang. Gus Nah, Jigang. ini konsep dari nilai-nilai yang dikembangkan dan diwariskan oleh Syekh Sunan Kudus. Jamal Sotik. Nah, ini Gus Jigang itu sebetulnya sebuah kesimpulan yang cukup panjang dari kehidupan keseharian masyarakat Kudus ya. Gus itu apa Mas? Yang bisa bagus itu akhlaknya. attitude-nya. Terus Ji itu pandai mengaji. pengaji itu berarti menuntut ilmunya mau ya, tekun. Terus Gang itu pandai berdagang. Jadi ini konsep Konsep yang diwariskan, iya. Jadi akhlaknya bagus, itu kan sangat mendasar Iya, ya. Mendasar bukan hanya integrasi pengembangan keilmuan sampai kapanpun butuh Iya. butuh pendidikan. Maknanya Punya jiwa entrepreneur. Nah. untuk berdagang ya, maknanya dalam. Karena dari awal tadi kita lihat Gus Jigang apa penasaran juga, ternyata itu artinya ya. Ini sebenarnya pertama kali kalau tidak salah kita cantumkan dalam dokumen perencanaan daerah. Ketika kita menyusun saat itu saya di Pansus RPJP ya, di rencana pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kudus. Ini istilah ini pertama kali kita cantumkan ya, atas masukan banyak pihak. Ya, jadi ini istilah yang menjadi sehingga sekarang menjadi sebutan khas ya. Jadi ungkapan yang mencerminkan
masyarakat Kudus. Kudus ya. Pak Bowo, ini menarik sekali ya. Ada yang versi jenangnya, ada yang versi ini nanti dibawa ke dunia, diperkenalkan ke dunia gitu ya Pak ya. Lebih modern dari desain-desainnya. Pak Bowo, komennya dong Pak, pasti bangga sekali sebagai warga Kudus ya. Wah, ya tentunya ya, tentu cukup bangga, dan ini sebetulnya sesuatu yang istimewa bagi sebuah kabupaten yang kecil. Ya, ini Kudus itu kan kabupaten terkecil di Jawa Tengah. Ya, kalau kota lebih kecil lagi. Ini kabupaten ya, dari wilayahnya. Kemudian ada warga seperti beliau ini, pengusaha yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap umat Islam di Indonesia, terhadap perpolitikan Nusantara yang menginginkan kebaikan-kebaikan untuk bangsa ini. Ya, jadi saya kira ini bagus yang kalau ini ditiru oleh masyarakat di setiap kabupaten di Jawa Tengah yang ada 35 itu, nah saya kira Jawa Tengah akan bukan hanya membanggakan ya, tetapi membahagiakan. Membahagiakan ya, karena jalan-jalan seperti ini juga bikin bahagia ya Bapak ya, membahagiakan sekali. Oke. Ini kami hunting mencari ini sekitar 2 tahunan. Ada yang Al-Quran dari kulit sapi, ada dari lontar, ada kami cari yang tertua dari bahan kertas yang tertua. Ini kami dokumentasikannya. Bahwa di Kudus dulu pernah ada stasiun. Pernah ada stasiun. Sekarang tinggal ini Mbak, ini sama ini. Pemirsa, saat Anda berkunjung ke pusat oleh-oleh Jenang Ubarok, jangan lupa untuk masuk lebih dalam, naik ke lantai 2 karena kita kira luarnya kecil Bapak, ternyata dalamnya luar biasa luasnya dan banyak sekali diorama-diorama yang bisa disaksikan untuk pembelajaran kita bersama gitu ya. Luar biasa sekali Bapak, dan semoga kita tunggu nanti inovasi-inovasi lainnya juga agar semakin banyak lagi masyarakat yang bisa belajar tentang sejarah Jenang, dan tidak hanya sejarah Jenang. Tadi ada Gus Jigang juga, salah satu slogan yang akan dibawa mendunia ya. Jadi kalau ke Kudus jangan lupa mampir ke Museum Kudus. Dari Kudus pemirsa, sekaligus saya Setiana Devi undur diri dari program Proaktif kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan anggota dewan lainnya. Kita akan belusukan lagi dari satu daerah ke daerah lain yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dari